Bukan ngobrol serius, tapi serius ngobrol. Ini dia podcast HMPS PBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan yang oke ya. Nah, jadi ini tuh podcast pertama kita. Agak deg-degan sih sebenarnya, meskipun kelihatannya simple, tapi buat sampai ke titik ini tuh memerlukan proses yang lumayan panjang. Kita sering ketemu di rapat, di acara, maupun di forum resmi. Tapi sedikit ruang buat kita, buat sekedar ngobrol, terus santai-santai, sharing-sharing, tanpa harus mikirin deadline, tanpa harus mikirin waktu, tanpa harus mikirin notulensi. Nah, podcast ini lahir dari sana, dari keinginan buat ngobrol lepas terkait organisasi, ngobrol terkait perkuliahan, dan juga proses-proses yang biasanya cuman jadi obrolan di balik layar. Karena ini podcast pertama kita, jadi kita pengen mulai dari orang yang cukup dekat dengan HMPS PBA. Siapa lagi kalau bukan Tung Krisna Maulana, karena dia merupakan ketua HMPS PBA dan juga pemilik bisnis di bidang konveksi. Jadi selain kita bakalan obrolin terkait dengan keluh kesah selama menjadi ketua HMPS, tapi kita bakalan ngobrol terkait prosesnya. Apa aja sih yang dia dapatkan selama menjadi nahkoda di kapal HMPS PBA. Oke, tanpa banyak yapping, Cak Cicu ini itu, kita langsung sambut ini dia ketua HMPS PBA Tung Krisna Maulana. Oke, makasih banyak loh Tung sebelumnya udah hadir di podcastnya kita. Boleh langsung perkenalan, mungkin barangkali ada yang masih belum familiar gitu dengan yang biasa kita sebut Tung Aden mungkin ya, yang biasa lebih akrab. Baik, terima kasih juga atas undangannya Kang Busron ya. Kebetulan di HMPS PBA bidang PPM ya, bidang PPM luar biasa. Sebelumnya perkenalin, nama saya Krisna Maulana, biasa dipanggil Aden. Saya mahasiswa PBA gitu kan. Memang dari dulu suka aktif di organisasi gitu kan. Awal mula masuk HMPS tadinya ingin belajar, cari pengalaman gitu kan, nambah relasi, mulai dari jadi staf gitu kan, ikut kepanitiaan, hingga akhirnya diberi amanah menjadi ketua umum HMPSPB seperti itu. Oke, kalau ngomong-ngomong soal ketum nih ya, apa sih perasaannya gitu ya sekarang sudah jadi orang bisa dibilang nomor satu lah gitu di PBA. Gimana sih perasaannya tuh? Ya perasaannya campur aduk ya Kang Bas, ada bangga, ada senang gitu kan, ada juga rasa takut karena diberikan tanggung jawab yang besar, tapi dengan adanya itu saya belajar gitu untuk memposisikan seperti itu. Oke, ada gak sih perbedaan gitu atau hal yang ketum Aden rasain gitu ketika sebelum jadi ketua HMPS sama sekarang setelah menjadi ketua HMPS? Mungkin lebih ke, oh sekarang aku udah jadi ketua HMPS, harus jaga image kah atau gimana tuh? Hal yang perbedaan yang dirasakan gitu. Perbedaannya itu kerasa banget. Kalau dulu mungkin, saya fokus pada diri sendiri. Cuman ketika misalkan, apa namanya, sudah ada menjadi ketua umum, justru, pikirannya tidak hanya memikirkan fokus sendiri, tapi memikirkan, himpunan, memikirkan satu arah gitu kan, memikirkan satu tujuan. Kemudian bisa merealisasikan apa yang dimaksudnya, seperti itu sih, Mas. Perbedaannya sangat keras. Tapi banyak orang-orang kan apa ya, kayak wah gitu jabatan ketua umum HMPS tuh. Kalau Tung Aden sendiri memaknai ketua umum HMPS tuh sebagai apa sih, kayak apakah amanah atau malah jadi beban, pressure terhadap diri sendiri, itu bagaimana Tung Aden memandang sesosok ketua HMPS tuh seperti apa gitu dalam benak Kang Aden? Mungkin kalau menurut orang lain gitu kan, jadi ketua umum itu seorang sosok yang keren gitu kan, bisa dikatakan seperti itu. Hemat saya menjadi ketua umum itu bukan masalah soal keren-kerenan. Kalau misalkan jadi keren mah capek, kalau jadi ketua umum mah gitu kan gak sebanding gitu. Justru itu adalah sebuah amanah yang kemudian tanggung jawabnya besar yang harus kita pertanggungjawabkan. Seperti itu sih. Tapi ada juga loh Tung Aden yang kayak ngiranya tuh, ah ketua mah enak kerjanya, kayak cuman nyuruh-nyuruh aja gitu. Nah, kan sekarang mungkin Tung Aden yang lebih merasakan gitu di posisi ketua.
Apakah benar gitu perspektif tersebutnya gitu? Jadi, kalau misalkan banyak yang berpikiran bahwasannya, menjadi ketua umum itu hanya sebatas nyuruh-nyuruh saja gitu kan, hanya secara, mengorganisirkan saja. Tapi, mereka belum tahu proses di baliknya gitu kan, proses sebelumnya. Padahal yang, apa namanya, menjadi ketua umum itu, banyak berpikir, banyak sekarang mengorbankan waktunya, banyak juga yang kemudian, apa, banyak disalahin juga gitu kan jadi ketua umum itu pasti. Kencana. Kalau misalkan ada salah sedikit di anggota mungkin ya kena Nah tuh. itu jadi ketua umumnya dan, eee, banyak sering tidak terlihat kinerjanya gitu, karena ketua umum itu bukan bos, sebetulnya sebagai pelayan tim sebetulnya gitu. Oke, oke. Terus, aku penasaran juga sih ya, kalau Tum Ade nih, ada gak sih hal yang mungkin berbeda gitu antara ekspektasi dan realita? Kayak dulu tuh ngiranya, "Oh iya aku masuk ketua umum tuh kayak gini kayak gini kayak gini." Ternyata pas setelah merasakan, ternyata berbeda gitu dengan ekspektasi awal. Betul. Kalau ekspektasi saya kira dulu itu menjadi ketua umum itu hanya sebatas, mengarahkan gitu kan, terus, ngatur dan lain sebagainya. Tapi realitanya bukan seperti itu Kang Mas. Realitanya kita, apa namanya, sering jadi penengah gitu kan, terus juga, apa namanya, sering juga, disalahkan dan tadi dan sebagainya gitu kan. Nah itu, menjadi seorang pemimpin gitu. Nah tapi pada akhirnya dari pelajaran tersebut, sebetulnya kita bisa apa namanya, berbagi gitu ya dengan yang lain sehingga, apa namanya, adanya, problematika ketika menjadi seorang ketua umum itu ternyata, tidak sesuai dengan yang diekspektasikan dulu gitu. Ngomong-ngomong tadi soal pengorbanan, pastinya selain daripada waktu, tenaga, kayak jam tidur juga pasti jadi korban gitu ya. Sering nggak Kak Aden sampai karena apa ya, saking kepikirannya terkait dengan proker, "Aduh proker ini belum landing nih," gitu. Sampai-sampai susah tidur atau sampai-sampai kebawa mimpi gitu, pernah nggak sih, Pung? Pernah, saya mungkin, apa ya, izin menjawab pertanyaan yang tadi dulu ya, Oke, sedikit menambahkan, bahwasannya ketika ekspektasi dulu itu ketika, apa, menjadi ketua umum itu hanya mengatur gitu kan, mengondisikan dan sebagainya, padahal fakta dari realita di lapangan tidak seperti itu. Kita, apa, sering, apa namanya, menjadi penengah gitu kan, terus juga, sering tadi, apa namanya, untuk dituntut untuk memberikan, keputusan pada waktu itu juga gitu kan, pada waktu itu juga. Justru, ketika jadi ketua umum itu banyak hal yang kemudian kita tidak bisa memaksakan kehendak. Pada akhirnya kita harus bernegosiasi dulu dengan tim dan orang lain gitu kan. Nah, berbicara tentang, program kerja gitu kan dan kebutuhan daripada internal, itu tentunya, kepikiran banget gitu loh. Bahkan tadi kan sampai disinggung bahwasannya jam tidur pun ikut ikut kurang berkurang ya. gitu kan, untuk berubah. Sehingga, dalam hal ini sudah menjadi resiko sih dan dari itu saya belajar untuk me-manage waktu dan me-manage pikiran saya sendiri, seperti itu. Kalau boleh secara spesifiknya, mungkin proker yang menurut Om Aden paling berat gitu, selama menjabat di kabinet resolutif ini tuh, apa sih gitu, menurut Om Aden? Yang paling berat itu adalah di akhir sih sebetulnya, yaitu di skop. Kenapa berat? Karena, saya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa, melahirkan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Nah itu, apa namanya, sebuah tanggung jawab yang besar gitu kan. Karena apa? Karena takutnya ketika nanti di akhir itu tidak ada yang kemudian, berani mencalonkan, tidak ada yang kemudian, oh, takut berorganisasi dan sebagainya. Itu sih yang saya, apa, takutkan hari ini. Jadi takut akhirnya itu suul khotimah seperti itu. Oke. Ada gak sih hal yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu tentang Tung Aden gitu? Sebenarnya tuh Tung Aden tuh seperti apa gitu orangnya? Kan mungkin kalau di kampus ataupun ketika bertemu di perkuliahan, berbeda dengan aslinya atau seperti apa, bukan dalam artian apa ya, munafik atau tapi mungkin fakta menarik gitu di, Kang Aden yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu gitu. Mungkin, sangkaan orang lain, saya tuh santai dan lain sebagainya, tapi saya tuh orangnya yang, apa ya, paling bisa
istilahnya kalau ada masalah itu pikir pikir panjang terlebih dahulu gitu. Sehingga, kadang kepikiran dan lain sebagainya, mungkin di hadapan orang lain ya biasa saja lah gitu kan, tidak mungkin, saya memperlihatkan, apa namanya, keluh kesah dan lain sebagainya gitu. Justru ada mungkin 3 apa ya, 3 prinsip yang saya bawa dalam leadership kepemimpinan di HMPS. Yang pertama itu tentang komunikasi, yang kedua itu tentang emosi, dan yang ketiga tentang, aksinya, realisasi. Kayak boleh dijelasin tuh Ya, kenapa ngambil 3 poin itu? yang pertama, apa namanya, emosi ya, yang pertama emosi. Jadi pemimpin itu, ketika memecahkan permasalahan organisasi, itu tidak bisa dengan sebuah emosi. Maka pada akhirnya ketika kita dibenturkan dengan sebuah permasalahan, kebijakan yang kita ambil itu akan menentukan, image kita di depan tim maupun orang lain. Makanya mengatur emosi, mengelola emosi itu sangat penting ketika menjadi seorang pemimpin pada akhirnya. Karena tadi, ketika ada permasalahan organisasi tidak bisa diselesaikan dengan emosi, itu yang pertama. Yang kedua, itu tentang komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah bahasa terbaik dalam organisasi, gitu kan. Saya percaya kita komunikasi itu berdasarkan logika dan perasaan. Sehingga ketika kita, apa namanya, berkomunikasi dengan bidang yang lain dan lain sebagainya itu, dirasa penting gitu kan dalam organisasi. Kita bisa mengatur emosi, komunikasi kita baik, dan yang terakhir kita bisa merealisasikan apa yang kemudian, apa, bisa menjadi sebuah tujuan, seperti Oke, apa ya, kalau aku lihat latar belakangnya tuh Aden tuh selain daripada menjadi ketua umum HMPS kan bisa dibilang punya usaha yang cukup menjanjikan lah ya di usia seusia Kang Aden lah gitu. Karena kan mungkin banyak orang atau mahasiswa yang masih minta-minta ke orang tua, tapi aku lihat sosok Kang Aden udah punya penghasilan sendiri gitu. Nah, Kang Aden kan punya bisnis konveksi ya. Itu tuh latar belakang ataupun apa sih gitu yang menginspirasi dulu pertama kali, memutuskan terjun ke dunia bisnis konveksi gitu? Kalau berbicara tentang latar belakang, itu awalnya dari kebutuhan dan peluang, gitu kan, kebutuhan dan peluang. Kalau melihat kebutuhan, saya melihat bahwasannya, oh kita butuh sandang gitu kan, kaos, bikin seragam dan lain sebagainya gitu kan. Terus kebetulan saya punya relasi, sehingga kita berjalan pelan-pelan sambil belajar dan akhirnya, berkembang gitu kan bisnis tersebut. Jadi berangkat daripada peluang dan kebutuhan sebetulnya. Oke, sebenarnya kan apa ya, banyak gitu teman-teman mahasiswa yang pengen juga kayak Kang Aden gitu, pengen memulai bisnis tapi kebanyakan kayak takut gitu untuk mengambil resiko, untuk memulai gitu. Nah, ada nggak sih tips dari Tung Aden yang emang udah merasakan secara langsung gitu ya, dunia bisnis, supaya anak-anak tuh kayak tahu gitu, apa sih yang pertama kali mesti dilakukan ketika kita mau buka bisnis gitu? Intinya keberanian sih, keberanian untuk memulai pada akhirnya. Karena kalau berbicara tentang modal, mereka pasti, image-nya, wah kalau punya usaha tuh harus punya modal besar, harus punya modal dan sebagainya. Padahal modal yang pertama itu adalah kemauan, keinginan. Ketika kita sudah memulai apa yang ingin kita maksud, maka sedikit-sedikit itu akan membuka peluang, peluang untuk kita bisa lebih berkembang gitu. Kalau misalkan tidak memulai, itu tidak akan ada jalan hemat saya, seperti itu. Maka, apa, tipsnya ya berani memulai terlebih dahulu lah gitu, karena pada akhirnya usaha itu, belajar sambil sambil berjalan gitu pada akhirnya. Betul betul. Kalau aku lihat juga kan Tung Aden tuh bisa dibilang usahanya udah cukup maju lah ya, udah cukup berkembang gitu. Ada gak sih tips atau rahasia mungkin amalan apa yang sering dilakukan gitu? Itu mungkin Tung Aden? Kalau berbicara tentang tips, ya intinya konsisten. Yang pertama itu konsisten, yang kedua jujur ke konsumen dan lain sebagainya. Maka, dalam perjalanan berbisnis itu tentunya ada lika-liku ya yang berbeda. Tapi ya intinya kita konsisten dan terus mengevaluasi tim gitu. Oke. Ngomong-ngomong, Tung Aden punya nggak sih gitu cerita yang menarik gitu ketika menghadapi konsumen kan sering apa ya, mereka tuh random gitu. Sering ada yang tiba-tiba banyak nanya, tiba-tiba gak jadi misalkan, pesennya atau punya cerita menarik lainnya yang buat apa ya, disampaikan kepada penonton mungkin? Cerita menarik dalam berbisnis gitu ya. Tentunya pernah mengalami rugi
pernah mengalami orderan tidak jadi gitu kan. Terus juga pernah dibohongi oleh konsumen ketika kita sudah produksi tapi dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai konsumen untuk membayar dan lain sebagainya. Tapi hal yang paling berkesan bagi saya ketika mempunyai bisnis usaha itu bisa membuka peluang kerja dan bisa memberikan peluang kerja untuk orang lain. Seperti itu yang lebih berkesan. Oke, bisa dibilang lumayan riskan juga ya atau capek gitu. Kayak kita harus kuliah, terus di sisi lain jadi ketua di organisasi gitu kan. Terus punya bisnis juga gitu. Menurut Kang Aden nih lebih capek ngurus organisasi atau lebih capek ngurus bisnis kira-kira? Kalau berbicara capek ya dua-duanya capek Kang Mas. Cuman capeknya beda. Kalau capek ngurusin konsumen itu capek fisik dan pelayanan. Kalau capek di organisasi itu capek pikiran dan perasaan. Gitu Bang. Oke, oke, oke. Terakhir nih mungkin kalau kawan dari aku kan lihatnya kayak Tum Aden tuh udah apa ya, punya bisnis yang menjanjikan gitu di bidang konveksi. Tapi apa sih alasan yang melatar belakangi kenapa Tum Aden malah ngambil jurusan PBA gitu? Kenapa nggak sekalian yang menjurus ke ini aja yang bisa mendukung ke bisnisnya di konveksi gitu? Oke, kalau berbicara awal mula kenapa konveksi terus kita di PBA gitu kan. Sebetulnya itu perjalanannya panjang lah ya. Karena saya sendiri dari segi pendidikan itu tidak ada yang linear Kang Bas. Pertama bawa MTSN 2 Cianjur itu yang pertama di Cianjur. Terus setelah itu ke SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur, bahkan jurusannya pertanian Kang Bas. Oh, serius? Jurusannya pertanian itu Terus saya yuk. waktu SMK sebelum ke UIN. Terus ke UIN bawa jurusan pendidikan bahasa Arab dan kerja hari ini itu punya bisnis konveksi gitu kan. Karena kalau dari segi perjalanan itu tidak ada yang linear gitu kan. Dan saya izin memaknai bahwasannya berangkat dari itu ada hikmahnya tersendiri gitu. Maka dalam hal ini pada akhirnya hidup itu adalah perjalanan bukan pertandingan. Nah, kalau aku sih lebih lihatnya mungkin hikmah di balik tuh Aden masuk ke PBA salah satunya kalau nggak masuk ke PBA kayaknya gak bakal jadi ketum mungkin. Itu mungkinnya salah satu hikmahnya. Oke, mungkin buat sesi tanya jawab dari aku mungkin sudah cukup nih, tapi ini banyak kemarin tuh kan kita ngadain ini ya link aspirasi barangkali banyak teman-teman yang ingin bertanya secara Oh langsung gitu. pada Tup Aden gitu. Nah ini kita udah nyiapin ya punten. Ini dia. Jadi nanti mungkin sistemnya Pum Aden ngambil kocokan di sini. Ini ya, isinya ada pertanyaan-pertanyaan yang dan harus dijawab secara jujur dan bisa. Oke, Ya, berarti dari masyarakat PBA ini. ya dari masyarakat PBS. Oke, kayak pengundian ACL batch 2 ini. Eh, pertanyaannya Kang Bas aja yang ngebacanya mungkin aja boleh, Bang. Oke, pertanyaan yang pertama. Menurut kakak, perubahan apa yang paling penting dilakukan HMPS PBA supaya keberadaannya bisa lebih terasa dan benar-benar memberi dampak bagi mahasiswa PBA? Kalau berbicara tentang perubahan, sebetulnya kepengurusan HMPS PBA itu dari awal sudah berkomitmen bahwasannya HMPS itu hadir sebagai wadah pengembangan potensi daripada mahasiswa. Lebih daripada itu, tinggal keterkaitan antara mahasiswa PBA dengan kehadiran HMPS. Sebetulnya HMPS-nya itu sudah hadir, cuman terkadang kawan-kawannya yang tidak mengikuti kegiatannya sehingga tidak berasa berdampak dan tidak pernah mengikuti kegiatan HMPS yang diadakan oleh HMPS. Maka kalau berbicara tentang perubahan, kami sudah sedemikian mungkin untuk memberikan wadah gitu kan dari kegiatan-kegiatan dari beberapa bidang kayak PI misalkan ada kajian, kayak Aksama ada kajian dari bidang form kan dari keolahragaannya sudah menyampaikan gitu kan program-program kerjanya. Dari PPM pun pernah mengadakan apa tuh lomba apa tidak salah Waktu itu lomba lomba edukasi, edukasi. video edukatif kan di sana. Pun kawan-kawan pun juga mengikuti. Sehingga kalau berbicara berdampak dan tidak berdampak, halayaknya kawan-kawan mengikuti tidak kegiatan HMPS-nya gitu. Nah, maka dari itu mungkin evaluasinya dibagi HMPS mungkin kurang membranding lah ya.
terkait program kerjanya. Gitu. Mungkin bisa nanti kita evaluasi bahwasannya di forum audiensi Kusma dan sebagainya kita menyampaikan kembali nih bahwasannya HMPS itu ada program kerja gitu kan seperti itu biar kelihatan berdampak. Oke, ini buat pertanyaan yang kedua. Ini karena kita anonim yang jadi kurang tahu gitu ya siapa yang apa namanya kasih pertanyaannya. Pertanyaan kedua, hal apa yang bisa jadi daya tarik buat kita yang ingin menjadi bagian dari HMPS agar mungkin kakak-kakak HMPS tertarik buat merekrut kita gitu. Jadi mungkin gimana caranya biar kita tuh jadi bagian dari HMPS gitu Oh, loh, ingin ingin menjadi menjadi HMPS. HMPS. Ya, yang pertama ikuti dulu kegiatannya. Ini itu karena permasalahan di kita itu kita memberikan wadah, memberikan peluang tapi tidak ada kontribusi dari kawan-kawan mahasiswanya itu sendiri gitu kan. Sehingga apa namanya yang pertama, poin yang pertama adalah ikuti dulu kegiatan daripada HMPS, maka akan mengetahui nih bagaimana caranya kita bisa ikut menjadi pengurus HMPS itu sendiri. Seperti itu. Intinya ikut, guys. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin sama Kang Adin aja nih. Oh, saya. Ya masih lumayan banyak. Duh, Paling kita deg-degan gini ya bawahnya. Pasport yang apa nih? Muskomnya bulan April tadi. Kalau perihal Muskom nanti kita ada kejutan, Hah, ada kejutan. stay Kalau tune aja misalkan mungkin ya. program kerja udah selesai ya ngapain dilama-lamain gitu. Oke, ini yang selanjutnya aku yang ambil ya. Pertanyaan selanjutnya. Waduh, ini aduh, gak tahu nih ya. Saya bacain dulu. Min, mau nanya nih ke Tumaden. Jadi rencana buat calon udah ada hilal atau belum? Tekuat hoyong hajatan maksudnya. Terkait calon ya, Ya, siapa nih ngaku yang nanya? ya ini intinya gini ya. eh Kalau berbicara tentang itu, saya berhak memberikan harapan kan, punya harapan berhak. Maka kalau berbicara tentang itu, kehendakku adalah harapan, kehendak Allah adalah kepastian. Jadi saya boleh berharap tapi tidak bisa memastikan. Itu udah akhir. Tapi punya targetan sendiri nggak? Misalkan pengen nikah di umur berapa gitu tuh? Target sih sebetulnya selesai S1. Selesai S1 ya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan harapannya seperti itu. Tuh yang nanyain kapan nikah katanya udah beres. Doain aja ya, udah beres kuliah. Mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin Boleh, Kak. boleh. Dari Tumaden silakan. Wow, bagaimana cara antum-antum bisa fokus mata kuliah atau membagi waktu dengan organisasi MTS PBA? Syukron. Oke. Kalau berbicara tentang mengondisikan atau manage waktu antara organisasi dan akademik, sebetulnya analoginya seperti ini. Kita diberikan waktu yang sama nggak sih Kang Bas? 24 jam kan ya? Iya sama sih. Nah, ketika kita membagi waktu tersebut untuk bagaimana kemudian apa namanya bisa memproyeksikan skala prioritas kita antara organisasi dan akademik, tentunya ada di diri kita sendiri. Bagaimana cara mengaturnya? Misalkan kita diberi waktu yang sama selama 24 jam, gitu kan. Masa selama 24 jam kita lama-lama di organisasi kan tidak, lama-lama di sekre kan enggak gitu kan. Tentunya ada hal yang kemudian hanya apa namanya? Sebagian waktu gitu kan yang kita luangkan untuk organisasi dan sebagian waktunya untuk menyelesaikan akademis. Dan ketika di organisasi pun tidak setiap kegiatan itu harus berbicara tentang hal yang serius kan. Banyak kita bisa berseri dengan teman-teman kakak kelas dan lain sebagainya terkait pelajaran dan sebagainya. Hemat saya itu bisa beriringan. Hemat saya bisa beriringan dan harapannya nih ya, pengurus HMPSPB khususnya di semester 7 hari ini, saya menargetkan bisa lulus tepat waktu gitu, sehingga bisa menjawab pertanyaan itu. Ternyata organisasi itu bukan halangan untuk menggapai apa kelulusan yang Iya. tepat juga. Seperti Jadi gak ada halangan lah ya untuk akademik nah, kita gitu. seperti itu.
Mungkin cukup sekian ya buat sesi tanya jawab gitu. Sekarang mungkin karena waktu kita terbatas gitunya, kita bakalan closing statement, tapi sebelum closing saya mau nanya dulu nih. Kan mungkin sekarang udah apa ya, udah hampir jadi demisioner lah bisa dibilang. Ada gak sih harapan gitu buat kepengurusan selanjutnya atau yang menjadi bahan evaluasian di kepengurusan sekarang biar kepengurusan selanjutnya bisa lebih baik lagi gitu tuh ada. Untuk harapan buat, kepengurusan selanjutnya gitu kan yang apa namanya, akan melanjutkan, kepengurusan di HMPS PBA, harapan dari saya semoga kepengurusan selanjutnya bisa lebih baik dari yang sekarang. Dan, hikmah yang bisa diambil yang telah lalu jadikan pelajaran dan yang akan datang lakukan persiapan, seperti itu. Oke, di akhir karena Tung Aden ini apa ya, identik dengan kata-kata. Coba kasih kata-kata dong buat penonton pada podcast kali ini. Setiap detik waktu yang dihabiskan bersama itu tidak menjamin dua raga memiliki rasa yang sama, Kak Bas. Oke, tepuk tangan dulu buat Tung Aden. Terima kasih banyak. Mungkin sekian podcast kita ngobrol-ngobrol terkait organisasi tadi ya, terkait dengan pengalaman gitu ya dengan Tung Aden. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.